Selamat pagi, salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Andre Februari Hilma, calon guru penggerak angkatan 10. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan video pemahaman positif mengenai nilai budaya positif di sekolah yang sudah saya buat bersama rekan-rekan sejawat. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga Bapak dan Ibu guru bisa dapat berkumpul di sini untuk menikmati acara hari ini yang akan disampaikan oleh Bapak Andre. Kepada Bapak Andre dipersilakan. Terima kasih Bu Pi. Terima kasih sebelumnya untuk Bapak-Bapak dan Ibu yang telah hadir di ruangan ini untuk menyaksikan presentasi saya mengenai aksi nyata modul 1.4 guru penggerak, yaitu budaya positif di sekolah. Perkenalkan, nama saya Andre Februari Hilma, CGP Angkatan 10 Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Bahasan pertama yaitu topik dalam eksplorasi konsep, ada 6. Yang pertama itu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi hukuman dan penghargaan, restitusi. Yang ketiga yaitu keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi, 5 posisi kontrol. Yang keenam yaitu restitusi segitiga restitusi. Kita akan membahas ini pertanyaan pemantiknya ya, semua setuju atau tidak setuju. Kita mulai dulu dari yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju tidak? Apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Setuju? Setuju. Oke. Selanjutnya, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju? Contoh hukumannya membaca atau membersihkan halaman dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju? Sama ya. Poin ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Apresiasi. Setuju? Oke. Oke, next. Eksplorasi pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Pembahasan pertama yaitu perubahan paradigma. Ini saya bantu bacakan. Ini analoginya adalah kegiatan kepalan tangan. Anda adalah A, kita maksudnya ya. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Kita memegang sesuatu yang berharga, tangan kita. Selanjutnya, tugas rekan kita, yaitu B, adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepala tangan Anda. Jadi ada teman, sebisa mungkin kepala kita ini dibuka sama dia. Dia boleh pakai segala macam cara, mulai dari membujuk, cara halus, boleh langsung cara kasar, menghardik, intimidasi, menggoda, menggelitik, kalau digelitik ya. Oke. Selanjutnya, ini ada pertanyaan dari paradigma tadi ya Bapak Ibu. Pertama, apakah Anda atau B membuka kepala tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda atau B membuka kepala tangan Anda? Apakah kita akan membuka kepala tangan kita dengan usaha teman tadi, dia segala macam cara? Mau nggak? Misalnya Bapak dan Ibu ditawari uang, buka kepala tangan. Beko dia punya 1 juta. Kalau Bapak Wahyu bilang nggak mau, bagaimana dengan Ibu? Kalau ditawari uang nggak 10 juta, 10 juta, buka kepala tangan, mau nggak? Nih,
Itu pertanyaan pertama. Mikir-mikir. Kalau 100 juta nggak mikir. Harga mana? Tergantung harga gitu ya. Oke. Jadi ini situasional tergantung tawaran apa yang diberikan oleh si B tadi ya. Yang kedua, apakah Anda atau B menutup kepala tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda atau B tetap menutup kepala tangan Anda? Nah, ini yang pertanyaannya kedua, itu kita itu apa ya? Bersikeras, nggak mau dengan alasan apapun. Mau bayar semiliar, dia nak nyo bahasa bintangnya. Saya tidak mau, pokoknya saya tidak mau buka kepala tangan Anda. Nih, kenapa? Apa alasan kita yang membuat kita kuat menolak uang sampai miliaran? Apa contohnya? Mungkin ada privasi atau rahasia. Iya. Harga diri. Betul. Ada harga diri, ada motivasi, ada rahasia seperti yang disebutkan oleh Pak Wajib tadi ya. Jadi pada dasarnya di poin nomor 2 ini, kenapa kita memilih bertahan? Tentunya dengan tawaran yang segala macam diberikan oleh pihak B, kita pasti bisa saja goyahkan. Nah, baru kita lanjutkan ke poin ketiga. Dalam kegiatan ini, sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan? Yang punya kendali kita, A atau B? A. Setuju ya? Ya, pada dasarnya kita lah yang memegang kendali. Kita yang memutuskan apakah kita akan menjual hal yang berharga tadi atau tetap mempertahankannya. Next, ini teori disiplin positif atau teori pilihan atau teori kontrol dari Dr. William Glasser. Kita mulai dari yang sebelah kanan saya dulu. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Setuju? Iya. Ya. Kalau kita ke basicnya memang ini. Ya, kita keluarkan dulu masalah power kita nanti. Di bawahnya turunannya karena disiplin. Kita belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan yang mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Ini kita yang pegang. Selanjutnya, semua perilaku memiliki tujuan. Betul? Betul. Ya, kita semua melakukan sesuatu atau perilaku kita itu dipengaruhi oleh tujuan. Turunannya adalah teori motivasi. Anaknya nomor 1 yaitu untuk menghindari hukuman. Kita terlambat menghindari hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Ini reward. Kalau kita datang tepat waktu, nanti ada penghargaan untuk kita karena rajin. Yang ketiga, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Ya, kadang kita hadir bukan karena dua ini, tapi karena diri kita sendiri, yaitu untuk menghargai diri kita. Apresiasi. Selanjutnya adalah turunnya adalah di nilai-nilai pribadi universal. Anaknya nanti adalah di keyakinan kelas dengan para siswa. Oke, selanjutnya itu model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Turunnya adalah 5 posisi kontrol. Ini nanti akan kita jelaskan juga. Yang pertama itu penghukum. Yang kedua pembuat rasa bersalah. Ketiga posisi kontrolnya adalah sebagai teman. Ini dalam hubungannya dengan murid ya, Bapak Ibu. Yang keempat adalah pemantau. Yang kelima adalah manajer. Jadi ada fungsi manajer walaupun kita bawahnya adalah segitiga restitusi. Yang pertama kita bagian dari segitiga restitusi itu adalah menstabilkan identitas. Yang kedua kita memvalidasi kebutuhan. Yang ketiga menanyakan keyakinan. Selanjutnya yaitu realitas. Realitas atau kebutuhan dari kita semua itu berbeda-beda. Kita berusaha memahami pandang orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Diikuti oleh 5 kebutuhan dasar manusia. Kita sebagai manusia itu butuh bertahan hidup, butuh penguasaan, butuh kasih sayang. Ini setuju? Kasih sayang
dan rasa diterima. Kita butuh pengakuan rasa diterima. Yang keempat itu kesenangan. Yang kelima adalah freedom atau kebebasan. Oke, kita mulai lagi dengan makna disiplin. Apakah makna disiplin? Ini filosofinya ya, berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Asal kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Ini para filsuf ya. Selanjutnya, disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan dan apa yang dihargai. Namun, dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang dihargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi kalau disiplin itu identik dengan rasa tertekan, tidak nyaman. Padahal harusnya dari pemaknaan awal harusnya hubungannya adalah dengan sebuah tujuan kita dan apa yang kita hargai. Ini terjadi perubahan ya, dalam budaya kita. Oke, selanjutnya nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal ini adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Ada tujuan mulianya. Nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Ini kutipan. Setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan. Dr. William Glasser. Dengan menaikkan nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Motivasi intrinsik ini dari dalam diri kita, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ini dari Ian Gosen. Nah, itu nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia. Kita kenal dengan yang sekarang ya, profil pelajar Pancasila. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernasionalistis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan juga kreatif. Dicakup semua. Itu nilai kebajikan universal dalam profil pelajar. Oke, selanjutnya eksplorasi konsep kedua mengenai teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, dan juga restitusi. Kita mulai dari teori motivasi terlebih dahulu. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ketika kita mendengar sebuah hukuman, bagaimana kalau saya tidak melakukan? Bagaimana kalau saya melanggar? Ada pertanyaan seperti ini. Itu adalah motivasi eksternal. Selanjutnya, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau restitusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Misalnya kita, kalau saya rajin datang, tidak pernah terlambat, apakah ada penghargaan guru terrajin datang tiap bulannya atau per 6 bulan? Itu contoh saja. Lanjut, yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Yang kedua tadi juga motivasinya adalah internal. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya? Ini dari dalam dirinya. Dia mau seperti apa? Ini adalah motivasi internal, tujuan disiplin positif dari dalam. Jadi ketika melakukan untuk menghargai diri sendiri ini, saat kita melakukannya, kuasanya hanya kita sendiri yang benar-benar tahu. Tidak terlihat di Oke, merdeka. Bapak Ibu semuanya sudah kasih tahu untuk beliau Ki Hajar Dewantara. Beliau merumuskan merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat pemerintah diri sendiri. Ya, jadi diri sendiri dulu. Karena kita tidak bisa mengatur diri sendiri. Ini adalah kutipan buku. Nah, ini dia perbedaan
hukuman atau konsekuensi. Boleh dibaca dulu Bapak Ibu. Nanti kita pilih hukuman atau konsekuensi untuk ini. Yang pertama, ya, kita jawab sama-sama ya Bapak Ibu. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya. Oke, yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini Pak Rido, gimana Pak Rido? Ini hukuman atau konsekuensi Pak Rido? Karena dia terlambat? Hukuman. Oke. Selanjutnya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Konsekuensi. Selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, tidak sengaja ini. Hukuman. Konsekuensi. Nah, murid disuruh untuk ini ada info ya, untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Sekolah kita juga ada. Kalau tidak pakai sepatu hitam, buka sepatu. Ini hukumannya. Oke. Dan terakhir baru lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran penjauhan. Gimana Pak Rido? Udah Pak Rido ada di sini. Ini hukuman atau konsekuensi Pak? Konsekuensi menurut saya. Bawahnya bilang Lari mengelilingi lapangan Kalau Pak Yodi karena terlambat. Iya, hukuman. Oke, mari kita lihat sama-sama di situ. Oke, ini jawabannya. Yang pertama itu hukuman. Ya, dari catatan seperti itu hukuman ya. Yang kedua juga hukuman. Untuk diminta pusat juga hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang tercoret itu konsekuensi. Tumpahan air tadi konsekuensi. Pakai sepatu tidak pakai sepatu seharian itu hukuman. Sementara untuk ini konsekuensi. Karena ini biasanya udah ada kesepakatannya. Pak Rido kan, kalau yang terlambat atau yang tidak pakai baju olahraga ya Pak, tidak boleh mengikuti, itu konsekuensi. Karena biasanya udah ada kesepakatan. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Kita lanjut lagi. Ini perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Yang pertama, hukuman. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Karena hukuman itu selalu identik dengan sesuatu yang menyakitkan atau tidak menyenangkan. Sementara dari konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Yang kedua, membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Sementara konsekuensi, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Karena sudah ada kesepakatan. Misalnya tadi Bapak Rido menyuruh anak tidak boleh ikut olahraga kalau tidak bawa baju olahraga. Itu konsekuensi. Karena mereka tidak akan sakit hati. Karena memang peraturan ini sudah seperti itu dan disepakati dalam keyakinan kelas. Ya. Tapi kalau hukumannya yang lain itu tidak boleh ikut jam olahraga lagi karena tidak bawa baju olahraga. Itu menyakiti. Karena anak akan mengingat itu. Oke, selanjutnya anak membenci kedisiplinan. Mereka jadi benci kedisiplinan. Sementara kalau dia bentuknya adalah konsekuensi, mereka jadi menghargai disiplin. Hukuman itu paksaan, sementara konsekuensi adalah stimulus dan tanggapan. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, sementara konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Selanjutnya adalah ini, hukuman itu adalah konsep diri yang buruk, sementara konsekuensi adalah konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan karena takut dihukum, mereka menyembunyikan kesalahan. Sementara konsekuensi, mereka belajar untuk mengatur peraturan, mereka mau untuk sportif. Selanjutnya marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Ini anak kalau sudah terus sering dihukum, ini akan mereka. Selanjutnya untuk konsekuensi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara, sifatnya tidak lama. Selanjutnya adalah restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi itu adalah proses menciptakan
menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi. Maksudnya mereka ingin jadi seperti apa nanti dan bagaimana mereka harusnya memperlakukan orang lain di masa depan. Nah, ini pembagiannya ya, Pak Ibu. Identitas gagal itu adalah hukuman, identitas sukses itu adalah disiplin. Ada konsekuensi. Tadi udah hukuman, konsekuensi. Ini lanjutnya adalah restitusi. Kita bahas yang restitusinya. Restitusi merupakan pilihan, ya. Sedangkan untuk hukuman itu sendiri adalah menyakitkan. Sementara konsekuensi harus terjadi. Nah, ini versi lebih baik lagi dari konsekuensi, yaitu namanya restitusi. Untuk poin keduanya, menguatkan untuk murid anak dalam jangka waktu panjang. Anak-anak ketika masuk ke arah restitusi ini dikuatkan. Selanjutnya, korban mendapatkan keadilan, itu hukuman. Di konsekuensi, korban bisa diabaikan, di skip. Sedangkan restitusi, korban mendapatkan ganti. Selanjutnya, murid dan anak akan disakiti. Di konsekuensi, murid anak dibuat tidak nyaman. Sementara pada restitusi, murid anak kembali mendapatkan penguatan. Hukuman perilaku pasif agresif meningkat. Ini kita mungkin juga merasakan ya, anak-anak makin dikerehan, makin melantun. Kita makin keras, mereka makin keras juga. Sementara untuk di konsekuensi, penguatan hanya berjalan dalam jangka waktu pendek. Anak dikuatkan dalam konsekuensi ini, tapi jangka waktu ini tidak lama. Sementara dengan restitusi, problem solving, alias masalah terpecahkan. Selanjutnya, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Betul. Kalau muridnya tidak takut, dilewat, hukum tidak berjalan. Sementara konsekuensi memerlukan monitoring, supervisi terus-menerus dari guru. Sedangkan restitusi, murid mereka belajar bertanggung jawab untuk perilakunya secara kesadaran mereka. Selanjutnya adalah berlaku hanya pada institusi. Untuk hukuman tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Konsekuensi membantu penerapannya di masyarakat. Sementara untuk restitusi fokus pada permasalahan dan jangka waktu panjang, bisa dipakai di duanya. Masyarakat bisa, sekolah bisa. Peraturannya adalah kamu harus. Ini kalimatnya untuk hukuman. Kamu harus. Ada unsur pemaksaan di sana. Sementara untuk konsekuensi, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Ada terima kasih. Selanjutnya baru restitusi. Ini lebih humble kesannya kepada anak. Apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Anak-anak ditanya keinginan hatinya. Selanjutnya, murid atau anak membenci peraturan. Anak-anak jadi benci dengan peraturan. Pokoknya semua peraturan ini kita benci. Selanjutnya untuk konsekuensi, murid anak menghormati peraturan. Mereka menghormati. Sementara di restitusi, murid dan atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Di motivasi internalnya sudah pernah di sini. Dan akhirnya di hasil akhir, hukuman berdampak negatif, konsekuensi netral, sedangkan restitusi itu positif. Di ada 3 ya Bapak Ibu. Ini dia ciri-ciri restitusi, ada 9. Pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jangankan siswa, kita pun perlu juga seperti ini. Kita belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Tawaran. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Seperti yang kita bicarakan tadi juga, mengenal intrinsik dalam diri. Jadi restitusi itu menuntun kita untuk melihat diri kita.
Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Karena karakternya udah bagus, tindakannya akan menyusul. Itu bagus. Restitusi fokus pada solusi untuk yang kedelapan, dan terakhir yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi anak ini setelah mengalami proses restitusi, dia tidak akan menerima hukuman lainnya, hukuman sosial di kelompoknya. Oke. Next, ini dia keyakinan kelas. Tiga kita. Keyakinan kelas ini adalah merupakan nilai-nilai kebajikan, prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal terlepas dari latar belakang, suku, negara, bahasa maupun agama. Ini isu ini memang sangat sensitif di negara kita ya. Keyakinan memotivasi orang secara intrinsik dalam diri. Next, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan ke kelas? Ini contohnya. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker ini pada saat kemarin ya, dan menjaga jarak 1 meter? Selanjutnya, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Ini pertanyaannya. Mengapa? Selanjutnya, itu untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Kembali kepada diri kita sendiri. Ini dia budaya positif paling besar, diikuti lingkungan positif, keyakinan kelas, peraturan kelas, skopnya lebih besar. Yang mana merupakan keyakinan kelas? Mengapa? Yang mana Bapak Ibu? Boleh dilihat dulu. Yang mana? Yang kanan? Kanan. Atau kiri? Kanan. Yang kanan sekarang kelas, datang pada waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, tertib. Sementara kesepakatan kelas, kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli. Kita pilihnya yang kanan. Iya kanan. Kanan kiri ya, kalau dari belakang. Kiri ya? Kalau dari belakang kiri. Ya, kalau dari belakang kan sebelah. Selanjutnya, ini dia perbandingan peraturan dan keyakinan kelas. Peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Sementara keyakinan kelas adalah rasa tanggung jawab. Sementara dilarang mengganggu orang lain, keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai, menghormati orang lain, berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, keyakinan kelasnya adalah keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, itu adalah kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain ya. Kita nggak boleh berteman teriak, kita harus bersabar. Gunakan masker, hubungannya tadi dengan keselamatan dan kesehatan. Kenapa ada keselamatan, Bapak Ibu? Pakai masker ini? Karena berbahaya nanti ketularan orang sama kita. Kalau kita lagi sakit, kalau lagi ada bibit-bibit COVID itu berbahaya. Tadinya jangan berlari di kelas atau koridor, keselamatan dan keamanan. Ini tidak boleh. Ya, ini contohnya ya. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas, mereka mengajukan sendiri dengan sedikit anak. Ini kesepakatannya. Udah tahu? Saya bacakan aja ya. Perhatikan guru saat belajar, HP disimpan saat PBM. Yang ketiga, minta izin ketika keluar masuk kelas. 4,
datang tepat waktu. Yang kelima, membuang sampah pada tempatnya, mengikuti pelajaran sampai akhir PBM, mematuhi peraturan sekolah, menghargai dan menghormati guru, mengumpulkan tugas tepat waktu, dan menjaga keamanan kelas. Ini dari mereka untuk mereka. Oke, kita lanjut ke eksplorasi keempat, yaitu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Boleh dicicipi snack dan airnya untuk ansur-ansur. Saya cerita. Baik, untuk eksplorasi konsep yang keempat, ini kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Ini kebutuhan dasar manusia ya, Ibu. Pertama, kasih sayang dan rasa diterima. Kita butuh kasih sayang ya, pasti. Butuh rasa diterima, pasti juga. Penguasaan perlu. Kesenangan wajib ya. Sangat perlu. Kesenangan. Terus kebebasan. Dan pentingnya adalah bertahan hidup. Karena kita makhluk hidup. Contoh kasus, Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Bika Hati, sedang bingung menghadapi ulas salah satu murid di kelasnya, Doni. Bapak Doni ya. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Apa yang kita lakukan Bapak Ibu kalau kondisi siswa seperti itu? Kita panggil kah? Panggil ya. Kita harus berdialog dengan siswa tersebut. Apa alasan dia melakukan hal itu? Banyak hal. Ya, mungkin untuk menarik perhatian. Di rumahnya perhatian gitu ya. Iya. Jadi ada banyak. Kita lihat nih, apabila jawaban Doni ketika ditanya oleh Ibu Ambar adalah karena dia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Doni adalah kebutuhan untuk bertahan hidup, survival. Apabila Doni menjawabnya mengambil bekal teman itu karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia, ketika temannya laporkan tindakannya itu kepada guru dan guru memberitahu ke orang tua sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia, maka kebutuhan dasar yang dipenuhi oleh Doni adalah kasih sayang dan rasa diterima. Itu tadi kadang anak berbelah pengen perhatian. Apabila jawaban Doni adalah merasa hebat karena temannya jadi takut dan dia dengan dia dan menurut keinginan dia, maka Doni sedang berusaha menunggu kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Jadi kok si Doni itu orang gagah, orang beraninya, jagoannya di kelas. Selanjutnya, apabila jawaban Doni dalam di atas adalah bahwa dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah karena selalu bekal yang sama, maka Doni itu sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Dan terakhir, apabila Doni menjawab dia melakukannya karena iseng saja dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya dari dia, ekspresi teman-temannya itu lucu, maka Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan yaitu kesenangan. Kalau kan kadang dulu ke sekolah kadang sekolah menjadi kawan sekolah, boleh kamu anak Prabu. Nah, ya ada juga kayak gitu ya. Oke, selanjutnya ini dia eksplorasi konsep kelima yaitu posisi kontrol. Ini dia. Ada yang gagal, berhasil sukses, kontrol dari luar dan kontrol dari dalam. Hukum membuat rasa bersalah, fungsinya sebagai teman, memantau, dan yang paling berhasil dalam mengkontrol dirinya adalah seorang manajer. Kita ambil contohnya ya, berbuat ini. Misalnya menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, ini menghukum. Sementara pembuat rasa bersalah kita berceramah dan mengatakan seharusnya apa, kecewa, ibu kecewa. Ini pembuat rasa bersalah. Selanjutnya kita ke posisi kontrol dari luar, yaitu sebagai teman membuatkan alasan-alasan untuk dirinya. Dia membela,
Wajib memantau, menghitung, dan mengukur. Nah, kan fungsi manajer yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Guru akan bertanya terlebih dahulu. Selanjutnya guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, tunggu ya, gitu. Itu hukuman. Sementara untuk pembuat rasa bersalah, kamu seharusnya nggak tahu. Ibu lelah sekali mengatakan, ibu stres. Ini menyentuh, membuat anak-anak menjadi rasa bersalah. Teman-teman, ayolah, lakukan demi ibu, lakukan demi bapak. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah bantu kamu bla 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 bla. Ini teman. Sementara teman tahu apa peraturannya? Apa manajer? Apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu kerjakan untuk mengatasi masalah ini? Ini langsung digali ke anak. Selanjutnya yaitu hasil penghukum memberontak, menyerahkan orang lain berbohong. Ini hasilnya kalau kita berposisi sebagai penghukum. Selanjutnya untuk membuat rasa bersalah, anak-anak menyembunyikan, menyangkal dan berbohong. Ada berbohong yang dibuat. Selanjutnya untuk yang ini, anak-anak jadi ketergantungan. Mereka selalu minta dibela. Kalau kita musikan sebagai pemain. Sedangkan memantau, menyesuaikan diri bila diawasi, ada tidak diawasinya. Bila diawasi lepas ini. Sementara kontrol diri dari diri mereka sendiri, mereka bisa menguatkan pribadinya. Selanjutnya kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Guru maksud dia. Murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Untuk yang teman, meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Mereka ketergantungan di atas. Artinya untuk memantau, murid meletakkan guru peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Sedangkan sebagai posisi manajer, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Mereka punya nilai diri mereka sendiri, karena mereka udah tahu value-nya. Akhirnya nih murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah. Biarlah ibu berang merah, biar pak berang merah. Marah-marah aja lah bapak ibu. Salah. Hanya maafkan saya kalau membuat rasa bersalah, karena ibu udah menyentil hati mereka merasa bersalah. Maafkan kami ibu, maafkan kami pak. Selanjutnya saya pikir bapak ibu teman saya. Ternyata begitu. Ini karena sekedar komentar. Selanjutnya berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Ini jadi bintang. Selanjutnya bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan. Mereka langsung mengarah. Gimana cara saya memperbaiki keadaan Pak? Mereka langsung tahu. Terakhir dampak pada murid, mengulangi kesalahan. Kita bisa lihat sendiri anak-anak yang sering kita hukum berulang-ulang. Selanjutnya, kalau pembuat rasa bersalah mereka menjadi merasa rendah diri, karena anak-anak terus perasaannya, ya kan? Yang teman lemah tidak mandiri tergantungan. Itu tadi mereka jadi tidak mandiri, terlalu bergantung kepada dirinya karena posisinya sebagai teman. Sementara teman tahu ibaratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Ini lebih ke arah reward, ada yang mereka cari di sana. Terakhir, posisinya manajer bisa mengevaluasi diri bagaimana cara datang dari diri mereka sendiri. Pak, kalau saya tugas saya tidak lengkap, apa solusinya Pak? Apa yang bisa saya lakukan untuk memenuhi kewajiban saya? Itu datang dari diri mereka sendiri. Tidak perlu kita guru yang marah-marah. Ini yang tidak bertugas, tidak tahu nilainya nggak ada. Mereka yang datang sendiri. Ini pernyataan-pernyataan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini membuat rasa bersalah. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini langsung menghakimi, yaitu penghukum. Yang ketiga, ayolah lakukan demi ibu bapak. Teman, anak akan berbantu. Sementara teman tahu, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Sementara fungsi manajer, gimana cara kamu menyelesaikan masalah ini? Ini sama ya. Kamu selalu yang paling terakhir. Kamu ini apa? Contoh kalimatnya, patuhi aturan saya atau awas. Kamu selalu saja salah. Selalu jadi yang terakhir. Talambe tarik. Seperti itu ya.
Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia, my rule. Next, posisi pembuat merasa bersalah. Contoh kalimatnya, ibu sangat kecewa sekali. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu ini gimana? Nah, di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Mereka akan menghakimi diri mereka sendiri. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Posisi teman, ayo bantulah. Jadi bapak ya. Ayo ingat tidak bantu bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, oke cek pak, kata saya, ibu atau bapak teman saya mengerti dengan saya, padahal tidak bisa bu. Murid dan siswa itu tidak bisa di posisi teman. Ya, nanti mereka pun juga akan pilah-pilah. Guru yang mereka anggap teman mereka dengarkan, guru yang tidak mereka anggap teman tidak akan mereka hargai. Tidak bisa. Posisi pemantau, peraturannya apa yang telah memerlukan, sanksi atau konsekuensinya apa. Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini menggunakan stiker, slip, catatan, daftar cek. Ini fungsi dari pemantau. Ini baru posisi yang diharapkan bisa kita ambil ya Bapak Ibu. Posisi manajer. Apa yang kita yakini? Kembali kepada keyakinan kelas yang sudah sepakati tadi. Apakah kamu yakin dengan keyakinan kelas itu? Yang ketiga, jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Berturut-turut ini. Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Jadi mereka berproses dan bertanya. Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang, kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya misalkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan mereka dengan keadaan yang lebih baik dan kuat. Selama ini mungkin kita sering menghukum siswa dan saat mereka kembali ke teman-temannya akan menyisihkan dia. Itu sangat berbahaya. Ini ada videonya, kita tonton sama-sama. Kesel pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menyuruh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah, hanya membentak-bentak. Iya pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan sabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang membentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah pak. Capek pak jadi pengarang. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang sesuai dengan keinginan kamu? Ya saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak menentukan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah pak. Setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati.
nanti yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah kan? Ya, saya bisa lebih proaktif mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil waktu juga untuk berpikir mau apa yang paling penting. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Jadi aman lah, bangga bisa bersabar dan tenang diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Itu dia videonya ya Bapak Ibu. Jadi anak-anak saat bermasalah mereka melaporkan dan respon kita itu harus mengikuti langkah-langkah tadi, tidak langsung menghakimi. Dan pada akhirnya mereka yang memikirkan solusinya sendiri karena itu datang dari mereka sendiri. Oke, kita lanjut konsep ke-6, segitiga restitusi. Ini segitiga restitusi. Pertama itu menstabilkan identitas, validasi kebutuhan dan jadi poin-poinnya. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Nilai apa yang sudah kita sepakati? Adakah yang lebih efektif berdasarkan apa yang kita butuhkan? Kamu menjadi orang seperti apa? Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Bukan satu-satunya yang pernah melakukan. Ini melegakan bagi siswa kita. Ini menstabilkan identitas. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah buat salah. Kita pasti bisa selesaikan masalahnya. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Tentu tidak. Ini validasi kebutuhan. Guru berkata, apakah kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kita tahu apa kondisinya bahwa ada yang lebih buruk dari kondisi mereka. Kamu pasti punya alasan kenapa kamu melakukannya. Apa yang penting bagi diri kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap lain yang baru. Atau maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang membutuhkan tanpa harus memukul? Berarti apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik dari seorang lain? Selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas dan di sekolah kita? Karena kelas di luar, baru secara global sekolah. Selanjutnya nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak yang kayak apa? Seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Lima posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi pemukul, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi tenang, 4. Posisi pemantau atau kontrol, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Di video ini akan ditampilkan kelima fungsinya tadi, mulai dari sisi pemukul. Sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malah sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar
saya harus ke lapangan basket, Bu. Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi pempukul biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi pempukul adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut dalam diri. Ini yang ketiga, posisi teman. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya saya. Iya, Bu. Habis tunggu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ibunya Ya jadi sudah, teman sana ya. sekolah. Ibunya. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini Bisa diambil masalah jauh. kalau absen sama ibu dulu. Nah udah Dalam posisi sebagai posisi teman. guru berbicara dengan nada suara ramah, Suaranya ramah. cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada Gurunya orang tertentu murid saja. akan ketergantungan. Berapa guru tersebut? Tepat itu teman tahu.
memantau ya. Ini posisi yang diharapkan manajer. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana, Naren? Maaf Bu, saya lupa salah saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, yang bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi. Kira-kira posisi mana yang paling ideal? Saya punya dia Bu Posisi Ibu. mana yang dapat menunjang Manajer ya? prinsip ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah guru dapat menerapkan disiplin positif dan memihak pada murid yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga menggambarkan 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan kita dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua agar dapat terus mengasah. Menerapkan sistem yang memerdekakan murid. Baik, itulah rangkaian presentasi saya hari ini. Bapak Ibu, terima kasih sudah membantu dan hadir dan berpartisipasi dalam kegiatan ini. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah menyediakan waktunya untuk menyaksikan dan mendengarkan presentasi dari Pak Andre. Semoga kita bisa menerapkan di sekolah kita ini bagaimana yang telah disampaikan oleh Pak Andre ini. Dan terima kasih kepada Pak Andre sudah menyampaikannya. Semoga kita sebagai guru dan pendidik di sini bisa menerapkannya. Saya ucapkan wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Terima kasih kepada Pak Andre yang telah menyampaikan. Semoga budaya positif ini bisa disampaikan dan diterapkan di sekolah kita. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa menjadi panduan untuk Bapak Ibu yang berada di sekolah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Andre yang telah memberikan pengetahuan tentang budaya positif di sekolah. Dengan mendengarkan materi dari Bapak Andre, saya memahami bahwa banyak cara untuk memberikan pembelajaran kepada peserta didik yang berpihak pada peserta didik dan membantu dalam proses pembelajaran mereka. Terima kasih Pak Andre. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Andre sudah membantu mengenai budaya positif di sekolah. Saya jadi mengetahui bahwa ada banyak cara untuk mencapai tujuan pembelajaran yang benar dan berpihak kepada siswa.